Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas sejarah dengan materi ancaman disintegrasi bangsa. Kelompok 5 yang beranggotakan Fakita Handayani Dewi, Emveros Firdana Mustopo, Nur Ananda Wulaningrum, dan Septi Alzahra. Peristiwa PKI Madiun 1948. PKI melakukan pemberontakan di negara Indonesia dimulai dari daerah Madiun, Jawa Timur. Mereka melakukan pemberontakan ini dimulai dari pukul 3 yang ditandai dengan tembakan pistol sebanyak 3 kali. Ketika suara tembakan tersebut, mereka mulai melakukan gerakan non-parlementer. Bahkan bukan hanya gerakan non-parlementer saja yang dipimpin langsung oleh PKI, tetapi ada gerakan pelucutan senjata. Hingga pada akhirnya PKI berhasil menguasai kota Madiun. Pada tanggal 19 September 1948, Musso, ketua PKI, mulai membuat front nasional, sehingga kota Madiun diambil alih oleh PKI. Diambilnya kota Madiun dikarenakan pasukan TNI tidak sudah dipojokkan oleh para kaum PKI. Terlalu banyak korban jiwa atas peristiwa pemberontakan PKI Madiun membuat pemerintahan Republik Indonesia membuat suatu rencana untuk mencari jalan tengah dari konflik ini. Maka dari itu, rakyat diberikan kesempatan untuk memiliki kepemimpinan kepala negara. Ingin dipimpin oleh Musso atau dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia lebih memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan dipilihnya Soekarno, maka Soekarno mengambil sikap melalui pemerintahan Indonesia untuk memberantas PKI dan antek-anteknya. Tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam berdirinya dan berkembangnya PKI sebagai berikut. Yang pertama, Musso, Amir Syarifuddin, Kolonel Dahlan, D.N. Aidit, Misbah, Alimin Prawirodidjo, Darsono, Semaun, Heng Sneflit, Abdul Latif Hedramingrat, Otomo Pramelan, dan lain-lain. Latar belakang PKI Madiun. Salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Madiun adalah Perjanjian Renville yang telah disetujui, sehingga wilayah dari Republik Indonesia semakin mengecil dan semakin berkurang. Bahkan kolonial Belanda memblokade jalur ekonomi Indonesia. Perjanjian Renville yang telah disetujui membuat Amir Syarifuddin memberikan tanggung jawabnya untuk membentuk kabinet kepada Presiden Indonesia pada saat itu, Soekarno. Akan tetapi, Soekarno menyerahkan tugas membentuk kabinet kepada Muhammad Hatta. Amanat yang telah diberikan dari Soekarno, maka Muhammad Hatta membentuk kabinet tanpa adanya campur tangan dari kaum kiri atau kaum sosialis. Tujuan pemberontakan PKI Madiun yang pertama, mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang kedua, meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta, yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi. Yang ketiga, menjadikan Musso dan Amir Syarifuddin sebagai Presiden dan Perdana Menteri. DI atau TI Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Di awal 1948, terjadi pertemuan antara SF Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syaroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Pengaruh dari Kartosuwiryo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia. Hal ini menjadi awal terjadinya pemberontakan DI atau TII, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga merambat sampai ke daerah lainnya. Tujuan dari dibentuknya TII sendiri adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. Pasukan ini kemudian diberi nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Penangkapan guna menanggulangi pemberontakan dari DI atau TI di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 59 Tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DI atau TII. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis.
Tujuan lain dibentuknya pagar betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DI atau TI. Selain pagar betis, operasi lain yang juga dilakukan oleh Kodam Siliwangi yaitu Operasi Bharatayuda. Latar belakang DI atau TI. Terjadinya pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Latar belakang dan kronologi maklumat NI Kartosuwirjo memproklamasikan hadirnya NI sebagai negara melalui maklumat pemerintah nomor 2/7. Dalam maklumat disebutkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Anggota DI atau TI. 1. Sukarmaji Mardian Kartosuwiryo di Jawa Barat. 2. Amir Fattah di Jawa Tengah. 3. Daud Beuruh di Aceh. 4. Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Dan kelima, K.H. Muzakar di Sulawesi. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan Komandan Depot Speciale Trepen pasukan khusus KNIL. Pada 1950, jumlah pasukan APRA sekitar 2.000 orang. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat RIS melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Hasil dari KMB saat itu adalah kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL Koninklijke Leger dari Indonesia. Tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Akhirnya, APRA dan Westerling menjalin kerjasama dengan Sultan Pontianak, Sultan Hamid II yang beraliran federalis. Mereka akan mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Tujuan kudeta ini adalah upaya untuk mempertahankan negara federalis RIS saat sebagian besar negara bagian RIS ingin membubarkan diri dan bergabung kembali dalam Republik Indonesia. Pada Kamis, 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang berisi ultimatum. Isi ultimatum tersebut adalah yang menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Akhirnya, untuk mencegah terjadinya tindakan Westerling, tanggal 10 Januari 1950, Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. APRA resmi tidak lagi berfungsi pada Februari 1950. Anggota APRA. 1. Raymond Pierre Paul Westerling. 2. Sultan Hamid II. 3. Anwar Joko Roaminoto. 4. Komisaris Besar Yusuf. Dan kelima, R.A.A. Male Wiranata Kusuma. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA di Bandung pada 23 Januari 1950 adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terdiri pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira tentara India Belanda KNIL Koninklijke Nederland Indisch Leger yang baru saja bergabung di APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Latar belakang, sebagai bentuk kesepakatan konferensi meja bundar KMB, dibentuklah APRIS yang terdiri dari 2 unsur. Ada Tentara Nasional Indonesia TNI, bentukan Indonesia, dan ada Tentara Hindia Belanda atau Koninklijke Nederland Indisch Leger KNIL, bentukan Belanda yang diminta meleburkan diri ke APRIS. Andi Aziz merupakan seorang mantan perwira KNIL atau Tentara Hindia Belanda yang kemudian bergabung dalam APRIS. Pelantikan Andi Aziz disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Moko Ginta, Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur pada 30 Maret 1950. Pada 5 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI Makassar. Andi Aziz dan pasukan bebas dibantu dengan Koninklijke Leger pasukan Belanda dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar.
Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan agar Andi Aziz segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan tindakannya ke Jakarta dalam kurun waktu 4x24 jam. Jika Andi Aziz tidak segera melaksanakan ultimatum tersebut, maka kapal Angkatan Laut Hantuah akan membom kota Makassar. Tanggal 5 April 1950, Andi Aziz bersedia datang ke Jakarta. Mulanya Andi Aziz dijanjikan oleh Sri Sultan HB9 bahwa jika beliau bersedia datang ke Jakarta, dirinya tidak akan ditangkap, tetapi begitu Andi Aziz sampai di sana, yang terjadi adalah sebaliknya. Pemerintah secara sigap langsung menahan Andi Aziz. Kemudian diadili pada tahun 1952 dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Dampak pemberontakan Andi Aziz: 1. Penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia (TNI). 2. Bergabungnya NIT dengan NKRI. 3. Terbentuknya pasukan bebas. 4. Penyerangan markas Panglima Laboratorium. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS didalangi oleh Sumokil yang merupakan mantan Jaksa Agung NIT atau Negara Indonesia Timur. Kemudian pada 25 April 1950 diangkatlah beberapa tokoh, yaitu Johannes Manuhutu sebagai Presiden, Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Mickey Jolo kemudian ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda pada 27 April 1950. Pada 3 Mei 1950, Sumokil kemudian diangkat menggantikan Manuhutu sebagai Presiden RMS. Berlanjut pada 9 Mei 1950, Angkatan Perang RMS dibentuk dengan Panglima Tertinggi Sersan Mayor KNIL Dace Jacob Samson. Di bawahnya ada Sersan Mayor Patiwal sebagai Kepala Staf dengan anggota Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Aipasa, dan Sersan Mayor Peter. Di Ambon, Sumokil masih membawa cita-cita sebelumnya untuk menguasai negara federasi. Ia mengajak beberapa tokoh dari mantan KNIL di Ambon untuk mendeklarasikan lahiran RMS. Tujuan Sumokil adalah memisahkan Maluku Selatan, yaitu Ambon, Buru, dan Seram dari wilayah NKRI. Pada 25 April 1950, proklamasi RMS dilakukan. Di sisi lain, ada beberapa orang di Ambon yang tidak setuju dengan kehadiran RMS dan menginginkan NKRI. Mereka ditangkap atas perintah Sumokil. Menurut Syaran Namual dalam Sumokil dan Hak Jumija RMS, ternyata deklarasi kelahiran RMS semata-mata diprakarsai tekanan serta paksaan. Latar belakang munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan, yaitu adanya anggapan bahwa bergabungnya Maluku ke dalam NKRI akan memicu masalah. Manusama, salah satu seorang tokoh RMS, menyebar semangat anti pemerintah dengan menyebut bahwa orang Maluku tidak mau dijajah orang Jawa. Pasca kemerdekaan, kondisi pemerintahan belum stabil. Kesejahteraan dan pembangunan di awal kemerdekaan masih sangat sulit. Pada Agustus dan September 1956, beberapa tokoh dari Sumatera Tengah mengadakan rapat dan pertemuan di Jakarta. Pertemuan ini dilanjutkan dengan reuni 612 perwira aktif dan pensiunan divisi Banten pada 20-25 November 1956 di Padang. Divisi 9 Banten adalah Komando Militer Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang dibentuk pada masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1950 dengan wilayah Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Pada tanggal 20 Desember 1996, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo. Letkol Ahmad Hussein mengaklaim Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRI) terbentuk sejak 15 Februari 1958. PRRI mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintahan pusat, yaitu dibubarkannya Kabinet Juanda, 2. Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono, 9. Membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya akan dilaksanakan,
3. Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Anggota PRI Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Syamsuddin Prawin Renagara, Mr. Saad Tetemudo, Maludin Simbolon, Profesor Dr. Sumitro Jojon Hadi Kuesemo, Muhammad Sanjfai, Jefe Waro, Saladin Sarumpait, Mustar Lintang, Saleh Lahade, Aya Gani Usman, Dahlan Jambek. Permesta. Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta adalah gerakan militer yang dideklarasikan oleh pemimpin militer negara Indonesia Timur. Gerakan ini dibentuk pada tanggal 2 Maret 1957 yang mulanya terjadi di Makassar, namun kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel Vincent Samuel, seorang perwira militer yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Salah satu alasan munculnya pemberontakan Permesta di Indonesia Timur adalah perkembangan sentimen di Sulawesi dan Sementara Tengah yang merasa kebijakan yang dibentuk pemerintah pusat di Jakarta telah menghambat perekonomian lokal. Pada 1957, Gubernur Sulawesi Andi Pangeran Petarani bertemu dengan Perdana Menteri Ali Satromijoyo dan Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo. Gubernur Pangeran mendesak pemerintah pusat agar mengupayakan otonomi yang lebih baik, khususnya di Indonesia Timur. Pangeran juga meminta kebagian pendapat pemerintah yang lebih banyak bagi daerah guna melaksanakan proyek pembangunan lokal. Namun pemerintah tetap tidak melakukan apa-apa. Pada akhir Februari 1957, Andi Burhanuddin dan Henk Rudolf Nuwu sebagai delegasi dari Sulawesi dikirim ke Jakarta untuk kembali mendesak pemerintah pusat. Namun upaya mereka tetap juga gagal sehingga pada 2 Maret 1957, Panglima TT-7 Letkol Vincent Samuel proklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah Indonesia Timur. Sebelumnya Samuel juga turut datang Jakarta guna mendesak hal yang sama kepada pemerintah pusat. Kemudian piagam Perjuangan Semesta atau piagam Permesta pun dibacakan. Anggota pemberontakan Permesta: Syamsuddin Prawin Renagara, Perdana Menteri PRRI, Saad, Menteri Dalam Negeri, Maludin Simbolon, Menteri Luar Negeri dan pemimpin Dewan Gajah di Sumut, Letkol Ahmad Hussein, pemimpin Dewan Banteng di Sumatera Barat, Letkol R. Berlian, pemimpin Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Letkol Vincent Samuel, pemimpin Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Sumitro Jojon Hadi Kusumo, Menteri Perhubungan dan Pelayaran, Muhammad Sanjfai, Menteri PPK dan Kesehatan, J.F. Buro, Menteri Pembangunan, Saladin Sarumpait, Menteri Pertanian dan Pemburuan, Mustar Lintang, Menteri Agama, Saleh Lahade, Menteri Penerangan, Abdul Ghani Usman, Menteri Sosial, Dahlan Jambek, Menteri Pos. G30 SPKI. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ke-6 perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain adalah Letnan Jenderal Anu Merta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswanto Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme.
yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Tujuan G30 SPKI yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Anggota G30 SPKI. Yang pertama, D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Yang ketiga, Letkol Untung Syamsuri, Pemimpin Pasukan Cakrabirawa. Yang keempat, Marsikal Umardani, Panglima Angkatan Udara. Jika ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.